bahas tentang masalah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fis siddah." Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di waktu sempit. Ya. Kenalilah Allah, beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalmu di waktu sempitmu. Hal ini juga semakna dengan hadis yang juga diriwayatkan oleh Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ay yastajiba Allahu lahu inda sada'idi wal qarabi falyuksir du'a firraha." Barang siapa yang suka agar Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia sempit, dia ingin agar doanya dikabulkan oleh Allah dalam keadaan dia sangat butuh pertolongan, dia dalam keadaan sempit dan dalam keadaan susah, falyukthir du'a in firha, maka hendaklah kita memperbanyak doa ketika kita dalam keadaan lapang. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan balasan sesuai dengan jenis amal. Seseorang manakala ketika di waktu lapangnya, di waktu sehatnya, di waktu kayanya, di masa hidupnya, dia senantiasa mengenal Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka niscaya ketika dia sempit, ketika dia miskin, ketika dia sudah tua, ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dia di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pertolongan secara khusus. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatnya, memberikan pertolongan secara khusus kepadanya sebagai balasan dari jenis amal yang dilakukannya. Jadi anjuran bagi kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kelapangan, nikmat waktu luang, nikmat sehat, maka gunakan kesempatan tersebut untuk mengingat Allah. Gunakan nikmat ini untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ada yang manakala dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, dia beribadah kepada Allah SWT. Namun ketika dia ditimpa fitnah, keburukan, maka dia meninggalkan ibadah, bahkan murtad. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin." Di antara manusia, Allah berfirman, ada yang beribadah kepada Allah seperti dia beribadah di tepi jurang. Beribadah di tepi jurang berarti mana dia tidak sabit, dia tidak mantap, dia tidak kokoh beribadah. Dia limpang, ragu dalam beribadah. Iza asabahu khair itma'anna bihi. Kalau dia diberikan kesenangan, maka dia tenang-tenang beribadah. Wa isa asabathu fitnatun, ketika dia ditimpa satu fitnah, ujian, musibah, inqalaba ala wajhihi, maka dia kembali ke belakang, mundur ke belakang, murtad. Hasirat dunia wal akhirah, maka dia menjadi rugi dunia dan akhirat, wal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Ini manusia ketika dia tenang, diberikan kelapangan, kenikmatan, dia beribadah. Tetapi ketika dia ditimpa suatu kebalikannya, dia lupa kepada Allah, dia tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, dia itu beribadah kepada Allah ketika dia sempit, dia butuh. Namun ketika dia sudah selamat, sudah lapang kembali,
kembali lagi dia kepada meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagian orang-orang sikapnya sebagian orang-orang musyrikin, fa iza raqabu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di atas perahu dalam keadaan diserang ombak, maka mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlas dia berdoa. Dia ikhlas berdoa. Dia mengikhlaskan diri, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Falamma najjakum ilal barri, ketika mereka selamat sampai di daratan, fa iza yusyrikun, maka kembali mereka berbuat syirik kepada Allah SWT. Ini model manusia. Model manusia ketika ada manusia, kata Allah SWT, yang ketika diberikan kesenangan dia beribadah, ketika ditimpa suatu musibah tinggalkan ibadah. Ada manusia ketika dia diberikan kesenangan tidak pernah beribadah. Ketika dia ditimpa musibah dia baru dia kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah saja. Tapi ketika dia selamat lagi, kembali lagi kepada belakang. Tapi seorang mukmin hendaklah dia beribadah kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Tetap terus beribadah kepada Allah SWT. Kaya, miskin beribadah. Lapang, sempit beribadah. Tua, muda, tua beribadah. Jangan kalau muda tidak beribadah, nanti sudah tua beribadah. Atau muda beribadah, tua kembali lagi meninggalkan ibadah. Dulu awalnya ketika dia mengenal manhaj salaf, rajin beribadah, terus menerus taat sesuai dengan manhaj salaf. Setelah kelamaan mulai dia bosan. Sedikit-sedikit dia tinggalkan manhaj salaf. Namanya saja salaf, pakaiannya saja salaf, tetapi ibadahnya, perilakunya jauh dari salaf. Jadi jangan kita seperti demikian. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Hadis ini memenuhi syarat sahihain, Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh keduanya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seseorang, qala Rasulullah SAW lirajulin, iktanim hamsan qabla hamsin. Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya, jagalah yang 5 sebelum yang 5. Peliharalah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Sababaka qabla harami. Yang pertama kata Nabi, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau orang yang masih muda masih kuat beribadah, datang ke masjid masih kuat. Kalau sudah tua mau ke masjid asam urat, tidak bisa jalan, banyak penyakit-penyakitnya. Keinginannya masjid, tetapi tidak bisa lagi. Kemudian kata Nabi SAW, sehataka qabla sakamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masih sehat, sering ke masjid, kuat beribadah, semangat beribadah. Datang waktu sakit, maka dia beribadah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, firabaka ginaka qabla fakrika. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika ada kelapangan harta kaya, manfaatkan. Haji, umroh, bersedekah, zakat sebelum datang masa miskin. Makanya kalau sudah punya uang, kewajiban bagimu haji, jangan tunda-tunda. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ila sabil. Bagi manusia ada kewajiban haji, bagi atas Allah, bagi siapa yang sanggup. Kalau sudah sanggup haji, sudah sanggup antum daftar. Jangan tunda-tunda. Ini masa kayamu. Nanti antum tunda-tunda, habis lagi uang.
Padahal sudah kewajiban. Ketika antum kaya, mampu, tidak mendaftar haji, berarti antum tidak melaksanakan kewajiban. Makanya kalau ditanya mana yang lebih bagus Ustaz, umroh atau haji? Sudah haji? Belum, daftar haji dulu. Nanti kalau ke lapangan baru umroh. Kalau sudah ada uang 25 juta, daftar haji dulu. Nanti kalau ke lapangan baru umroh. Karena ini kewajiban. Ya, rukun. Meskipun umroh pertama juga wajib, tetapi haji itu rukun. Rukun Islam. Manfaatkan kayamu sebelum datang miskinmu. Kemudian firagaka qabla sagali. Manfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibukmu. Antum mungkin sebelum nikah banyak waktu luang, belajar ilmu agama. Tapi kalau sudah nikah, banyak kesibukan. Belum lagi anak lahir, belum lagi anak masih kecil, belum lagi anak sakit, belum lagi istri demikian. Kalau masih muda, manfaatkan. Selagi belum ada, selagi belum nikah. Ini manfaatkan. Disuruh kita Rasulullah manfaatkan, karena waktu luang itu adalah termasuk ya nikmat. Kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia maqbulun, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Sihhatu wal firaq. Sehat itu nikmat, firaq waktu luang itu nikmat. Jangan ada waktu luang sedikit-sedikit. Ada waktu luang, pergi main futsal. Ya. Ada lagi waktu luang, pergi main futsal. Ya. Main futsal hukumnya boleh, tapi dengan kau main demikian melalaikan kamu dari yang lebih bermanfaat. Ya, kecuali memang mungkin ada orang yang harus berolahraga. Kalau tidak, penyakitnya bertambah. Tapi kalau antum dalam keadaan normal, manfaatkan waktu. Ya, waktu luangmu nikmat akan ditanyakan oleh Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidak akan berpindah, bergeser di padang mahsyar nanti kedua kaki seorang hamba sebelum ditanyakan 4 perkara. An amrihi ima afnau. Umurmu kemana kamu habiskan? Umur nikmat. Ya, umur itu nikmat. Kemana kau habiskan umur? Waktu sia-sia, apalagi maksiat, maka tanggung jawab sendiri. Kemudian kata Nabi SAW lagi, yang kelima, hayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu. Hidup di dunia ini adalah untuk kita beramal, bukan untuk kita menghitung-hitung amal. Bukan. Hidup di dunia ini kita beramal. Ya, ini adalah alam untuk beramal. Kalau kita sudah meninggal nanti, ketika Allah mencabut nyawa kita, tidak ada lagi amal. Tidak ada lagi amal. Tidak lagi kita disuruh salat, puasa, sedekah. Ya, tidak lagi. Yang ada adalah tinggal kita menerima balasan dari amal yang kita lakukan. Jadi ini kata Nabi SAW, mengingatkan kepada salah sahabatnya untuk memanfaatkan nikmat. Artinya bahwasanya ketika kita dalam keadaan lapang, kaya, sehat, waktu luang, hidup, manfaatkan sebelum datang masa kita sempit, miskin, sakit, ya, kemudian tua dan sudah mati. Maka itulah kita disuruh, diperintahkan Nabi kita SAW, dianjurkan untuk kita memanfaatkan nikmat-nikmat ini sebelum datangnya sesuatu hari yang nikmat itu akan dicabut. Tidak ada orang yang muda terus, tidak ada orang yang sehat terus, tidak ada orang yang lapang terus, tidak ada juga orang yang kaya terus. Pasti suatu saat dia mengalami juga kefakiran, butuh. Ya, ini kita manfaatkan. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita melihat ada nabi itu ada yang menjadi nabi dan hamba. Ya, seperti Rasulullah itu adalah seorang nabi dan hamba Allah. Ya, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulullah. Ada juga seorang nabi yang menjadi raja dan nabi. Seperti Sulaiman raja, Nabi Daud
raja. Ya. Siapa lagi yang raja? Nabi. Ya. Di antaranya juga kalau kita katakan kita ambil pendapat Zulkarnain adalah nabi, maka dia raja. Ya. Ada nabi yang dia itu hamba. Semua yang ulul ismi, nabi ulul ismi itu hamba. Hamba dan rasul. Nabi Nuh hamba Allah dan rasulnya. Nabi Musa hamba Allah dan rasulnya. Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya. Nabi Ibrahim hamba Allah dan rasulnya. Ya. Hamba Allah dan rasulnya itu lebih tinggi daripada raja dan rasul. Karena semua nabi yang ulul ismi adalah hamba Allah dan rasul. Ada juga nabi yang raja dan dia seorang nabi. Ya. Kenapa? Kalau nabi itu dia raja, maka dia tinggal perintah, ikuti perintahku. Maka semua orang turut. Zulkarnain kalau dia katakan kepada rakyatnya, lakukan ini, tauhid kalian, jangan musyrik. Semua lakukan. Nabi Yusuf pernah jadi seorang raja, ketika lakukan ini, jangan musyrik. Lakukan. Nabi Daud juga demikian. Tapi kalau hamba Allah, dia bukan raja, ya dia banyak tantangan. Seperti Nabi Nuh bukan raja, dia hamba Allah. Bukan raja, dia ketika berdakwah banyak tantangan. Nabi Musa bukan raja, Nabi Isa bukan raja, Nabi Muhammad SAW bukan raja, banyak tantangan. Kalau Nabi Sulaiman dia katakan begini kepada rakyatnya, ikut. Kalian semuanya harus bertauhid, ikut. Kalau tidak bertauhid, ya, dibunuh. Begitu juga Nabi Yusuf, seorang raja, Nabi Daud seorang raja. Seorang raja itu dia pasti banyak kesibukan. Nabi Daud itu seorang raja. Kemudian dia seorang juga nabi. Dia juga seorang panglima perang. Ya, merangkap semuanya. Nabi Daud itu dia raja. Dia semua keluhan rakyatnya masalahnya sama dia. Dia seorang nabi. Semua masalah agama kembali kepada dia. Ya, dia seorang panglima perang. Kalau ada peperangan dia turun langsung. Meskipun demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, afdalus salati salatul Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Maksudnya salat sunnah malam, salat malam. Wa afdalus siyami siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana salat malamnya Nabi Daud sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik salat malam adalah tata cara salatnya Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti kita mencontoh Nabi Daud. Tidak, ini sudah ditazkiyah oleh Rasulullah. Bahwasanya salat sunnah yang terbaik adalah salat sunnah seperti salat sunnah Nabi Daud. Berarti inilah ajaran sebelum kita, ajaran para nabi sebelum kita yang ditazkiyah atau direkomendasi oleh Rasulullah untuk bisa kita ikuti. Karena syariat sebelum kita itu boleh kita ikuti, boleh juga kita tidak ikuti. Tetapi kalau ditazkiyah, direkomendasi oleh Rasulullah, berarti dianjurkan kita mengikuti. Sebaik-baik salat malam adalah salat Nabi Daud. Fakana yanamu sulusul lail. Nisful lail. Beliau salat malam 1/2 malam. Beliau tidur 1/2 malam. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian dia bangun salat malam 1/3-nya. Kemudian wa yanamu sulusahu. Dia tidur lagi 1/6-nya. Jadi kalau malam dari jam 6 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 4 subuh berarti 10 jam. Jam 6 malam maghrib sampai jam subuh, jam 4 10 jam. Kalau 1/3 malam, 1/2 malam berarti 5 jam. Dari jam 6 sampai jam 5 jam dia tidur. Berapa itu? Jam 11 dia tidur. Jam 11 dia bangun 1/3 malam. Jadi 1/3 dari 10 berarti 3 jam lebih. Berarti dari jam 11 sampai jam 3:15 dia salat. Jadi jam 11, 12, 1, 2. Oh berarti dari jam 11 sampai 2 jam setengah 3 dia salat.
Ya, dia salat berarti 3,5 jam atau 3 jam lebih dia salat malam. Kemudian dia tidur kembali. 1/6-nya. Itulah dia gunakan. Itulah salat malam terbaik. Makanya salat malam terbaik itu bukan salat semalam suntuk, bukan. Misalkan Lailatul Qadar, kita harus menghidupkannya. Bukan kita salat semalam suntuk. Bukan. Yang terbaik kata Rasulullah 1/3, 3 jam lebih kita salat malam. Misalkan kita mau kejar Lailatul Qadar, kita ada tidur. Karena wa inna ala nafsika haqqun. Bagi dirimu itu, bagi badanmu itu ada hak untuk beristirahat. Ya. Kemudian ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik salat, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Ya, bagaimana puasa Nabi Daud? Yuftiru yauman wa yasumu yauman. Sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Hari ini puasa, besok tidak berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa. Makanya kalau ada orang berpuasa selain bulan Ramadan, dia mewajibkan dirinya 1 bulan, berarti ya untuk puasa sunnah ya, maka berarti melebihi puasanya Nabi Daud yang sebaik-baik, ya, sebaik-baik, ya, ya sebaik-baik berpuasa. Nabi Daud seorang raja, tapi dia puasanya demikian, salat malamnya demikian. Kalau kita kira-kira diangkat jadi bupati, kira-kira bagaimana? Bisakah kita salat seperti Nabi Daud? Bisakah kita puasa seperti Nabi Daud? Ya mungkin tadinya kita bisa, tapi setelah diangkat jadi bupati, sibuk, tidak lagi melakukan demikian. Jadi Nabi Daud meskipun dalam keadaan sibuk, dia gunakan ya kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa faedahnya kalau kita beribadah, mengenal Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan kita lapang? Yang pertama, kalau kita mengenal Allah dalam keadaan lapang, maka Allah SWT akan memberikan pertolongan secara khusus kepada kita dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita butuh pertolongan. Dalam hadis Bukhari disebutkan tentang, Nabi menyebutkan tentang kisah orang terdahulu. Nah, bukan kisahnya sahabat, kisah orang terdahulu. Ya, ketika mereka bepergian, mereka safar 3 orang. Mereka ingin bermalam di satu tempat, maka mereka ya dulu tidak ada hotel, ada gua. Mereka bermalam di gua tersebut. Tiba-tiba ada batu yang bergelinding jatuh dari atas gunung tepat menutupi pintu gua. Maka berarti 3 orang ini berada dalam gua yang gelap, tidak ada cahaya, menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa dihubungi. Ya. Maka ketiganya bermusyawarah, maka kesimpulannya mereka mengatakan la yunajjikum illa, ya tidak ada yang menyelamatkan kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ud'ullah, berdoalah kepada Allah bisolihil a'malikum, dengan ya amal-amal soleh kalian yang pernah dulu kalian lakukan ketika lapang. Dulu mereka lapang, mereka melakukan amal soleh. Yang satu mengatakan Allahumma kana li abawani saykhani kabirani. Ya Allah, dulu saya memiliki 2 orang tua, ibu dan bapak yang sudah sangat tua. Ya. Saya itu selalu memberikan minum susu kepada ibu bapakku sebelum kepada keluarga dan budakku. Maka suatu saat, ya Allah, saya ada urusan, pergi di tempat yang gak jauh. Saya pulang sudah malam dan orang tua saya sudah tidur. Sebagaimana bisa saya selalu memerahkan susu dari ternakku kemudian saya memberikan. Ketika saya datang ke rumah orang tuaku, saya melihat orang tuaku sudah tertidur. Maka saya tidak membangunkannya. Saya menunggu, saya memegang gelas susu ini, saya menunggu sampai keduanya terbangun menjelang subuh, baru saya memberikan minum kepadanya. Ya Allah, kalau seandainya ini adalah amalan yang saya lakukan ibtiga wajib untuk mengharap wajahmu, maka ya berikanlah kami
sesuatu, bukakanlah sesuatu yang menimpa kami. Maka bergeserlah batu tersebut sedikit. Sudah ada cahaya, belum bisa keluar. Ya. Wa qala al-akhar. Kata Nabi, berkata lagi yang satu, Allahumma kanat li bintu ammi wa kanat ahabun nas ilayya. Saya memiliki anak perempuan dari pamanku, sepupu perempuan. Dia termasuk wanita yang paling saya sukai. Ya. Aradtuhu ala nafsiha, saya mencintainya, saya ingin menikahinya, tetapi dia menolak. Maka suatu saat pada waktu musim paceklik, dia datang kepadaku untuk meminta makanan. Maka saya memberikan kepadanya isrun wa mi'ah dinar, 120 dinar, dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka ketika dia setuju, dalam keadaan saya sudah mampu untuk melakukan perbuatan zina kepadanya, maka dia mengatakan, taqillaha, bertakwalah kepada Allah, la taqillu lahu tanqudu hatama illa bihaqqiha. Jangan kau memecahkan cincin kecuali dengan haknya, yaitu dengan menikah. Maka laki-laki tersebut yang sudah mampu tadi dia berbuat zina, dia tinggalkan wanita tersebut dan ditinggalkan uangnya 120 dinar. Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang itu adalah perbuatanku meninggalkan maksiat karenamu, maka dibukakan lagi. Yang satu mengatakan, Allahumma ajartu ujara, saya adalah orang yang mempekerjakan para pekerja-pekerja. Saya telah memberikan upah mereka kecuali tinggal satu. Maka upah yang satu ini saya kembangkan menjadi banyak. Ketika dia datang minta upahnya, saya jelaskan itulah upahmu, kambing-kambing, unta-unta, dan budak, itu semuanya saya sudah kembangkan. Orang itu mengatakan, jangan kamu mengolok-olok aku. Tidak, saya tidak mengolok. Itu memang hartamu yang saya kembangkan dulu, upahmu. Maka orang itu dia ambil, dia serahkan, orang itu mengambil semua, tidak menyisakan satupun kepada orang yang memperkembangbiakan dari hartanya tersebut. Ya. Maka kata orang Saudi, Allah, kalau seandainya ini adalah satu amalan untuk mengharap wajahmu, maka bukakanlah, geserkanlah batu, bergeserlah batu tersebut sehingga mereka bisa keluar. Di sini ditafsirkan oleh ulama bahwasanya orang yang ketika dia beribadah mengingat Allah ketika lapang, maka Allah SWT akan senantiasa memberikan pertolongan yang secara khusus ketika dia butuh pertolongan. Makanya kalau mau doamu diistijabah, maka berdoalah antum dalam keadaan lapang. Ya, kesulitanmu kesulitanmu diangkat oleh Allah SWT, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan lapang. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beribadah maka dalam keadaan lapang, maka doanya akan diterima oleh Allah SWT dalam keadaan dia susah. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya bagaimana salah seorang Nabi Allah, Nabi Yunus, Allah berfirman, wa zanunin iddahaba muwadiban wa zanna an lan naqdir alaihi. Nabi Yunus tak kala dia pergi dalam meninggalkan dakwanya, risalah yang diberikan kepada kaumnya dalam keadaan marah karena kaumnya tidak menerima dakwanya, maka dia menyangka dia dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan menegurnya. Ya, kemudian Allah menegurnya dengan memerintahkan ikan untuk menelan dia di perut ikan. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya, fanada fi zulumah. Maka ketika itu Nabi Yunus dalam perut ikan, siapa yang mau menyelamatkan orang dalam perut ikan? Dia ditelan oleh ikan yang besar, dia berada dalam perut ikan, maka dia berdoa fi zulumat, dalam keadaan kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya,
ini doanya, ya pembukaan doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, saya termasuk orang yang berbuat zalim, meninggalkan risalah dakwah yang engkau bebankan. Ya, kemudian dia berdoa supaya kemudian Allah SWT berfirman, fastajabna lahu fa anjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami menerima, ya, mengabulkan doanya, kami menyelamatkannya, ya, dari kesusahan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Nuh berdoa dalam kegelapan, zulumat, kegelapan maksudnya di perut ikan sudah gelap, di dasar laut sudah gelap. Pada waktu itu malam, tengah malam yang gelap. Ditambahkan lagi pada waktu itu angin kencang, angin yang angin gemuruh yang kencang, yang gelap juga. Jadi 4 kegelapan. Dalam perut ikan sudah gelap, tidak cahaya, di dasar laut gelap, tidak cahaya, di malam hari juga gelap. Ya, bukan di bulan purnama. Ya, kemudian dalam keadaan angin yang kencang, yang gelap, berdoa dalam kegelapan. Maka disebutkan, ya, dalam surat Saffat, ya, Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu adalah orang yang selalu dulu musabbihin, dalam tafsir salat, musallin, ya, fala lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di perut ikan sampai hari dibangkitkan, hari kiamat. Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, lau taqaddama min amali firraha, kalaulah bukan karena amal yang dilakukan ketika dia lapang, dia selalu salat, dia selalu bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan tersebut. Disebutkan dalam tafsir yang lain bahwasanya Nabi Nuh ketika berdoa, maka ikbalat doa itu, ya, wa tahuffu bil ars, doanya itu terdengar di ars, padahal dia di dasar laut, doanya terdengar di ars. Wakalat malaikat, maka malaikat yang berada di ars, dia mengatakan sautun dhaifun, suara yang lemah, ma'rufun, yang dikenal bi baladi ba'idatin qaribatin, di negeri yang jauh dan asing. Ya, suara ini kita kenal, tapi jauh, di negeri yang jauh, lemah suaranya. Maka kata Allah SWT, ta'rifuna man huwa, tahukah kalian suara siapa itu? Ya, maka kata malaikat, siapa dia ya wahai Rabb? Hadza sautun abdi Yunus, itu adalah suara hambaku Yunus bin Matta alaihissalam. Maka apa kata malaikat? Ya Rabb, ya, ala tarhamu ma tasna'u firraha tunajjihi fil bala. Tidakkah kamu sayang, ya, kepadanya dari apa yang dia lakukan, berbuat, beribadah ketika dalam keadaan lapang, firraha, engkau selamatkan dia dalam keadaan sekarang fil bala. Tidakkah kamu mengasihi dia ya Rabb dengan ibadahnya dulu di keadaan lapang, untuk kau menyelamatkan dia dalam keadaan sekarang? Kata Allah SWT, bala, bahkan saya akan menyelamatkan dia. Maka famarah kaut, maka Allah memerintahkan kepada ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus di daerah pantai yang luas. Jadi malaikat berkata, ala tarham, tidakkah kamu kasihan kepadanya dari apa yang dia perbuat firha, ibadahnya ketika dia lapang, engkau menyelamatkan dia dalam waktu bala. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia selalu beribadah keadaan lapang, maka ketika dia berdoa kepada Allah SWT, Allah terima doanya. Bayangkan di dasar laut, kalau kita ini di atas laut, kita ada orang berteriak di dasar laut, kita dengar. Tidak. Apalagi di perut ikan kita tidak dengar. Tapi didengar di atas ars.
sampai terdengar suaranya di atas ars. Di ars didengar oleh malaikat di sekitarnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita beribadah di waktu lapang, maka Allah kabulkan doa kita. Yang ketiga, orang yang beribadah di waktu lapang, maka ketika dia ada uzurnya, maka dia dihitung sebagai ibadah sama dengan di waktu lapang. Misalkan dia adalah orang yang selalu datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, tapi dia sakit, dia salat di rumahnya, dia dihitung sebagai orang yang salat berjamaah di masjid. Ya. Misalkan dulu dia adalah orang yang kaya, selalu berinfak, kemudian dia miskin, fakir, dia tidak bisa berinfak, dia dihitung sebagai orang yang berinfak. Itu diantara faedahnya. Makanya kata Nabi SAW, "Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu makana sahihan saqiman." Ketika seorang hamba itu dia safar atau dia sakit, maka dia ditulis baginya sama seperti dia beramal dalam keadaan apa? Sahih, sehat dan tidak safar. Beda kalau ada orang yang selalu datang ke masjid berjamaah, kemudian dia sakit, dia dihitung meskipun dia salat di rumahnya dihitung sebagai orang yang berjamaah, atau dia safar meskipun dia salat kasar, salat dihitung sebagai orang yang salat dalam keadaan mukim. Ya, dengan orang yang tidak pernah salat berjamaah, dia salat di rumah. Ketika dia sakit, ya tidak dihitung dia salat berjamaah. Tidak dihitung dia salat jamaah. Orang yang selalu rajin taklim, ya, rajin menuntut ilmu, ketika dia sakit dia tidak bisa menuntut ilmu, terhalangi dia ada uzur, maka biar dia di rumahnya dia dihitung sebagai orang yang selalu datang menuntut ilmu. Jadi itu diantaranya faedahnya kalau kita dihitung amal-amal kita, ya meskipun kita ketika ada uzur dihitung amal-amal kita sebagai seorang yang selalu melakukan demikian. Ya. Yang terakhir, orang yang soleh itu anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak keturunan dijaga oleh Allah. Dalam surat Al-Kahf ayat 83 Allah berfirman, "Fa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan." Allah memerintahkan dua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, untuk memperbaiki tembok yang akan rubuh di suatu negeri. Di Madinah, di kota, ada tembok yang akan rubuh. Allah perintahkan kepada kedua nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, perbaiki tembok. Maka keduanya memperbaikinya. Nabi Khidir menjelaskan, adapun tembok ini adalah ya milik dari dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Yang di bawah tembok tersebut ada kanzul lahuma, ada perbendaharaan atau warisan dari orang tuanya. Ya, disebutkan tafsir kasir berupa emas dan perak. Ya. Wa kana abuhuma sholihan. Allah mengatakan bapak dari kedua anak ini adalah soleh. Bapaknya soleh. Maka qala rabbuka ayyabluga asuddahuma. Tuhanmu menginginkan agar anak ini menjadi dewasa. Wa yastakhrijakan saumat, untuk dia bisa mengeluarkan, kalau sudah dewasa dia bisa memanfaatkan hartanya tersebut. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, fihi dalilun. Ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya ya al-amalus soleh, orang yang beramal soleh ya yahfazu fi zurati, dia akan menjaga atau amal salehnya itu akan menjaga sampai kepada keturunannya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya ya abuhuma sholihan, bapaknya yang soleh. Ya lam yuskar, tidak disebutkan anak tersebut soleh. Anak itu tidak disebutkan soleh, tapi yang disebutkan adalah bapaknya yang soleh. Bahkan dalam Ibnu Abbas mengatakan bapak yang sabi, abuhuma as-sabi, bapak yang keturunan bapak kakek buyutnya yang ketujuh yang soleh, kakeknya yang soleh, karena keturunannya ya diberikan, dijaga oleh Allah SWT. Oleh karenanya
ya seorang yang soleh akan diberikan keberkahan dirinya dan anak keturunannya, ya, menjadi orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara manfaat-manfaat kalau kita mengenal Allah dalam keadaan kita lapang. Allah pasti niscaya akan mengingat, mengenal, memberikan pertolongan secara khusus kepada kita dalam keadaan kita sempit, dalam keadaan kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian ini. Ya, masih ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab. Padahal silakan. Silakan, ada pertanyaan? Dulu orang-orang dulu itu kalau belajar, dia kalau sebentar mau belajar, mau ketemu sama guru, dia sudah, oh ini saya mau tanyakan sama guru, ini saya mau tanyakan sama guru. Jadi sudah ada persiapan dia. Itu pun kalau diberikan kesempatan. Ini biasanya sudah banyak pertanyaan tapi tidak diberikan kesempatan. Ada kesempatan tapi kita tidak dapat kesempatan, yang lain yang dapat. Kalau sekarang ada pertanyaan, tidak ada, sudah waktu. Kita mau sholat isya, pulang cepat. Ada urusan, mau main futsal atau mau nonton sinetron. Padahal ada. Memang kita ini bukan seperti orang dulu, ya, bukan seperti salaf. Kita mau meniti sedikit jalannya para salaf. Kalau orang salaf dulu demikian keadaan. Sudah waktu? Belum. Kita mau apa kan kalau belum ada waktu? Belum waktu, belum azan, belum waktu masuk. Silakan bertanya. Padahal silakan. Atau mewakili sebelah kanan, mewakili sebelah kiri. Siapa yang mewakili sebelah kanan? Tidak ada. Berarti sebelah kanan ini orang yang sudah paham, ahli. Sebelah kiri, siapa mewakili? Sudah paham juga semua. Masya Allah. Perempuan, kalau ada ditulis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah takdir. Takdir itu adalah sirullah, rahasia Allah. Dalam kitab Aqidah Tauhid dikatakan takdir adalah sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya rahasia kita tidak boleh berdalam-dalam karena ya rahasianya Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, mana dalilnya? Ya, jangan kita berdalam. Ya, la tus'alu ma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu bertanya dari apa yang Allah perbuat, karena takdir itu perbuatan Allah. Jangan kamu terlalu bertanya tentang perbuatan Allah. Kitalah yang nanti ditanyakan atas perbuatan kita. Itu dalilnya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh bertele-tele dalam masalah takdir. Tidak boleh. Ya, karena itu adalah rahasia Allah dan takdir adalah perbuatan Allah. Kita tidak boleh Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Kitalah yang ditanya atas perbuatan kita.
Karena Allah itu fa'alul lima yurid. Maka dia berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita tidak tahu apa yang kehendak Allah terhadap kita. Maka ya kita hanya berbicara masalah takdir kecuali ada dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kalau tidak, jangan kita berdalam-dalam. Karena itu adalah rahasia Allah. Ya kalau kita selalu mau ingin tahu rahasia Allah, berarti ya kita itu termasuk kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah itu tidak ditanya dengan perbuatannya, kita layak ditanya. Itulah diantara alasannya bahwasanya tidak boleh kita bertele-tele dalam masalah takdir. Yang kedua alasannya bahwasanya kalau kita berbicara masalah takdir tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Apalagi kita tidak punya pengetahuan yang banyak tentangnya. Ruh saja, jangan kita berdalam-dalam masalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Walir ruh min amrillah. Katakanlah ruh itu adalah perkara Allah. Ya. Wa ma utitum ya apa ya utitum ilma illa qalilan. Ya, kami tidak memberikan ilmunya kecuali sedikit. Ya, demikian di antara saya. Padahal satu lagi berarti dua. Ya, silakan. Mereka yang pernah berbuat maksiat. Jadi begini, ada hadis Nabi mengatakan allazina tukhalitun nasa wa yusbiru yukhalitun nasa wa yusbiru alaihi khairun mimman la yukhalitun nasa wa la yusbiru alaihi. Orang yang bergaul kepada manusia dan sabar atas gangguannya itu lebih bagus daripada dia tidak bergaul kepada manusia dan tidak sabar atas gangguannya. Artinya kalau memang dia tidak bisa bersabar atas gangguan, boleh dia menghindar, boleh dia ittisal. Tapi kalau dia bersabar, dia bergaul dengan manusia, dia bersabar atas gangguan mereka, dia ingatkan mereka, dia luruskan mereka, itu lebih bagus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya boleh, tapi lebih bagus dia sabar. Ya. Sambil selalu mengingatkan ya atas kekeliruan temannya tersebut. Allah. Terakhir. Assalamualaikum. Dengan dalil bahwa Nabi Sulaiman seperti saya akan dapat meningkatkan tahta Ratu Bilqis jika ada dalam cinta. Sedangkan itu tetap kita harus itu bagaimana Pertama, dalilnya itu dalil kias ma'al farid. Dalilnya dia kias. Bukan ayat, bukan hadis, bukan ijma, tapi kias. Tapi kiasnya berbeda. Nabi Sulaiman dan antum. Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan oleh Allah sampai merintahkan jin. Kalau antum tidak. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan meminta pada jin, dia perintah jin. Kalau antum meminta, ya meminta kepada jin, bukan meminta kepada Allah. Nabi Sulaiman perintah dia atas izin Allah Subhanahu wa taala.
kiasnya beda. Yang kedua, bahwasanya ya hujan itu siapa yang turunkan? Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Kalau dia hanya sekedar meminta kepada pawang, ya meminta hujan kepada Allah dengan sebab perantaraan pawang, maka itu masih ringan. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, tapi dengan sebab pawang tersebut masih ringan urusannya. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya yang menentukan hujan itu adalah jin dengan perantaraan pawang, maka syirik akbar. Ya, syirik akbar kenapa? Bukan cuma dia syirik dalam masalah rububiyah, karena rububiyah itu Allah yang menurunkan hujan. Kalau kita meyakini bahwasanya ada yang menurunkan hujan selain Allah, berarti penyimpangan dalam syirik dalam masalah rububiyah. Tetapi dia masuk lagi dalam masalah uluhiyah, meminta tolong kepada perkara yang tidak bisa dilakukan, tidak boleh kepada makhluk, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia minta tolong kepada jin dalam perkara yang tidak bisa dilakukan makhluk, maka syirik uluhiyah. Berarti dia syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Tidak bisa. Iya. Allah yang menentukan hujan, Allah yang menyuruh malaikatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, awan malaikat diperintahkan, yang menjaga awan diperintahkan untuk Allah, aski hadikatul fulan. Ya, ada terdengar suara, siramilah kebun si fulan. Yang memberitakan Allah kepada malaikat yang mengatur awan hujan, ya untuk, jadi awan itu ada malaikatnya, gunung itu ada malaikatnya, ya ada yang menjaga, yang Allah SWT perintahkan kepada junud, ya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin salah, berarti kita menyimpan rububiyah, menyimpan dalam uluhiyah. Alam sawab, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.